Duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kita bertemu lagi. Yang di belakang kedengaran shalom? Bisa lihat tangan-tangannya di belakang? Luar biasa. Kita ada 2000 orang di sini. Amin. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya. Tema hari ini berbicara tentang apa? Saudara, tulisannya Yesuslah pengharapan. Karena Yesuslah pengharapan kita, maka kita buka firman Tuhan ya. Jelas kan? Matius 12. Tetapi saya minta kita baca dari ayat 15. Matius 12 ayat 15. Apakah saya masih perlu memperkenalkan diri lagi? Atau semua masih ingat nama saya? Perlu diulang lagi? Oke. Nama saya Pendeta Buyung Kosa Putra. Saya memang dari Jakarta, tinggal di Jakarta, dibesarkan di Jakarta. Jadi orang mana tuh? Jakarta. Orang Jakarta. Tetapi mama saya itu orang sini. Papa saya bukan orang sini. Papa saya orang Tegal, mama saya orang sini. Mungkin semua bingung. Kalau kenal dengan kakek saya, semua mungkin sedikit banyak yang masih mengenal kakek saya, Chan Sikun. Itu kakek saya, Chan Sikun. Dan sayalah cucunya. Amin. Tidak pernah terpikir buat saya untuk berbicara di tempat ini. Tidak pernah terpikir oleh saya untuk menyampaikan kabar baik di tempat ini. Tidak pernah terpikir di tempat ini bahwa saya akan berdiri menyampaikan bahwa kabar Natal, kabar sukacita, bahwa Yesus datang ke dunia untuk mentransformasi kehidupan kita semua. Amin. Nggak pernah terpikir, karena dulu saya seringkali diajak ke tempat ini untuk beribadah, seringkali diajak ke tempat ini untuk bersekolah minggu, tapi saya bilang silakan jalan dulu, dan saya akhirnya pergi main. Saya tidak pernah menginjakan kaki di tempat ini. Sekali-sekalinya ikut sekolah minggu, sekali-sekalinya doang, itu juga sudah lupa. Dulu tempatnya kalau nggak salah di sebelah sini, sebelah sana. Saya sering bermain di sini. Ya, itulah sekilas tentang masa lalu saya. Yang dulu mungkin kalau dibilang di sini ada saudara-saudara saya dibilang saya ini, tapi sekarang setelah jadi pendeta katanya badannya besar dan jadi Hitachi katanya. Tahu Hitachi? Nggak tahu. Hitam tapi Cina. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita baca firman Tuhan dari Matius 12 ayat 15 sampai 21. Sama-sama kita baca ya. Rasanya kalau kita nggak sama-sama baca firman Tuhan, rasanya kurang afdol. Lebih enak kita baca sama-sama. Matius 12 ayat 15 sampai 21. 1, 2, 3. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka, memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dia padamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Amin. Ayat 20 berbicara mengenai buluh yang patah terkulai. Berbicara Yesus pengharapan. Di situ ada cerita tentang buluh yang patah terkulai. Saudara tahu buluh seperti apa? Ada yang tahu? Buluh yang patah. Semua tahu bambu? Tahu bambu? Bambu bisa tidak dia patah langsung seperti itu? Tanpa digergaji, misalnya dipatahkan langsung, krak, patah gitu, bisa tidak? Tidak. Ketika dipatahkan seperti ini, apa yang terjadi? Hancur. Patahnya hancur tapi belum putus. Kondisi pada saat itu berpikir bahwa seperti buluh yang patah itu sudah mengalami kehancuran, mengalami keremukan. Banyak bangsa pada saat itu sudah mengalami kehancuran dalam kehidupannya, mengalami keremukan, dia berpikir bahwa sudah tidak ada harapan lagi. Sudah tidak mungkin lagi saya ditolong. Siapa yang bisa menolong saya? Bahkan dikatakan
Dari ayat ini dikatakan selanjutnya bahwa dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sumbu. Nah, ini ada lilin buat malam kudus. Kalau dia sumbunya sudah memudar, hanya tinggal kelihatan apanya? Baranya sedikit-sedikit. Berarti tinggal tunggu mati. Bagaimana kondisi bangsa pada saat itu berusaha? Rasanya sudah seperti sumbu yang memudar, sudah nggak ada harapan. Tidak ada harapan lagi. Banyak masalah buat mereka. Mereka semua merasa, aduh, nggak mungkin lagi untuk bisa diselamatkan. Tidak mungkin lagi bisa bebas dari semua masalah yang mereka hadapi. Tetapi inilah kenyataannya. Makanya berbicara di situ, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Bahwa Yesus memberitahukan kelahirannya 2000 tahun lebih yang lalu. Ketika dia lahir, dia ingin memberitahu bangsa di sana. Bangsa Yahudi pada saat itu ingin kasih tahu bahwa Yesus hadir ke dunia. Dia memberitahu bahwa dia akan mentransformasi dunia ini. Dia akan mentransformasi saudara dan saya. Bahwa bulu yang patah tidak akan pernah dipatahkannya. Dan sumbu yang sudah mulai memudar tidak pernah akan dipadamkannya. Amin. Itulah kita. Semua punya masalah di sini? Yang tidak punya masalah bisa angkat tangan. Yang punya masalah boleh angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Ini 2000 orang, yang angkat tangan cuma 100 orang. Berarti 1900. Kemana yang lain sisanya? Coba pengen tahu, yang punya masalah bisa angkat tangan? Haleluya, semua punya masalah. Orang mati punya masalah enggak? Punya. Kalau kita nggak punya masalah, sungguh keterlaluan. Nggak ada yang nggak punya masalah. Semua pasti punya masalah. Yesus ketika lahir di dunia ada masalah nggak? Tunggu. Saya berbicara sendiri. Yesus ketika lahir di dunia punya masalah tidak? 2000 orang, saya hanya menjawab sekitar 10 orang. Yesus ketika lahir di dunia ada masalah tidak? Punya. Ini dia baru jemaat GPD Anugerah murah. Berikan dulu kemuliaan Tuhan. Kalau saudara semuanya pada loyo, letih, lesu, bagaimana? Seharusnya ketika kita memperingati hari kelahiran Tuhan kita bersemangat, kita bergembira, ya kan? Ekspresikan kegembiraan kita, kebahagiaan kita. Bagaimana orang bisa tahu merayakan Natal? Malam kudus. Cuman ya yang ada tidur. Yang di belakang jangan tidur. Ingat pesan saya beberapa waktu yang lalu ketika saya berkhotbah di sini. Saya jamin saudara semua tidak akan pernah tertidur untuk mendengarkan firman Tuhan di tempat ini. Dan saya berdoa siapapun yang menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, saudara tidak pernah ada yang tertidur untuk mendengar. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, jiwa dan roh kita dikuatkan. Karena disitulah pengharapan kita. Disitulah Yesus pengharapan kita. Bangsa Israel pada saat itu banyak masalah, banyak problema hidup. Yesus datang, dia kasih tahu bahwa semua itu bisa diselesaikan. Semua itu tidak ada yang tidak jalan keluar. Semua pasti ada jalan keluarnya. Yesus pun datang di dunia ada masalah. Banyak bayi-bayi dibunuh tidak? Banyak bayi-bayi dibunuh. Ketika Yesus mau disalibkan pun ada masalah. Semua yang dilakukan di dunia ini ada masalah. Kita buka lihat firman Tuhan, saya bacakan Matius 12 ayat 14. Saya bacakan biar cepat. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Bayangkan di ayat 14 dikatakan bahwa Yesus akan dibunuh. Makanya di ayat 15 dikatakan tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, karena mereka mau membunuh Yesus. Yesus datang ke dunia membawa pengharapan buat kita semua. Tetapi orang-orang pada saat itu berusaha untuk membunuh Yesus. Sadar tidak? Saat ini dalam kehidupan kita, tanpa Bapak Ibu sadari, tanpa saudara-saudara semuanya ketahui bahwa kita membunuh Yesus dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir, saya nggak membunuh Yesus. Tidak membunuh. Ketika diajak, ayo ke gereja, nanti, tar dulu, tunggu waktunya. Kalau saya bilang iya, tunggu mati. Udah mati nggak boleh. Baru, ya Tuhan, tidak ada waktu lagi. Di hari ini kita memperingati hari kelahirannya. Justru di hari ini saya akan katakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk mentransformasi kehidupan kita semua. Makanya di sini dikatakan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, berbicara bangsa-bangsa di sini sangat jelas. Pada saat itu berbicara bangsa Yahudi. Sekarang kita bangsa Yahudi bukan? Kita semua bangsa Yahudi bukan? Bukan. Kita bangsa Indonesia.
Siapa di sini bangsa Yahudi? Saya ingin tahu, kali aja ada bangsa Yahudi di sini? Enggak ada. Semua bangsa Indonesia. Amin. 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 Jangan kaget kalau saya belum berhenti selama belum ada sorakan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kita bangsa Indonesia, tetapi dikatakan firman Tuhan bahwa bangsa-bangsa berharap kepadanya. Berharap kepada siapa? Yesus. Pada saat itu Yesus datang di bangsa Yahudi. Semua berpikir bahwa itu adalah buat orang Yahudi. Berpikir bahwa Yahudilah tuh loh Yesus. Tetapi dikatakan bangsa-bangsa, kalau kita lihat dari bangsa, dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani, bangsa-bangsa di sini dikatakan bahwa etno, kalau bahasa Inggrisnya Gentile. Etno itu benar bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Gentile ini bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi. Kita semua di luar bangsa Yahudi, tetapi kita tidak boleh berkecil hati. Kita tidak boleh berkecil, itu kan buat bangsa Yahudi. Justru kita dipilih, makanya dikatakan bangsa-bangsa berharap kepada Yesus. Saudara percaya sama Yesus? Saudara berharap sama Yesus? Kenapa berharap sama Yesus? Apa alasannya? Ada yang tahu? Apa saudara? Biasanya kita dari dalam perut ibuku aku sudah Kristen. Ketika lahir aku dibesarkan dan sekolah minggu sudah jadi orang Kristen. Ketika besar saya sudah di gereja dan saya sudah menjadi orang Kristen. Pakai salib segede-gede, kalau perlu salib yang besar, nggak ada di sini ya. Pasang gitu kan, besar. Sebagai ikonnya, nih loh saya orang Kristen. Apakah seperti itu? Bukti bahwa saya ini orang Kristen. Apakah harus seperti itu membuktikan bahwa saya ini orang Kristen? Saya pakai salib besar-besar. Sejak lahir saya Kristen. Sejak lahir, saya bilang saya sejak lahir saya bukan orang Kristen. Saya sejak lahir bukan orang Kristen. Saya katakan sekali lagi, saya sejak lahir bukan orang Kristen dan saya membenci kekristenan. Saya katakan. Saya dulu seringkali diundang ke sini, tetapi saya selalu menolak. Saya dibesarkan dengan cara Buddhis dan saya sempat hampir menjadi biksu. Saya masuk Kristen umur 7 tahun, ditelanjangin dan digebukin. Bayangkan. Umur 5 tahun sempat hampir mati karena tersiram air panas dari ujung rambut sampai telapak kaki. Tidak percaya? Semua ada buktinya dan ada saksinya di tempat ini. Saya bukan cuma omong kosong belakang, karena saya punya semua. Saudara-saudara saya dan famili saya ada di sini. Om dan tante saya ada di sini. Mereka lah saksinya. Saya dibesarkan bukan dari keluarga Kristen. Saya dididik dengan keras. Diajarkan dengan keras. Saya besar di wihara. Dan saya menjadi pembicara di wihara. Saya bilang, kenapa kita harus percaya sama orang Kristen? Kenapa kita harus percaya sama Yesus? Kenapa kita harus kalah dengan orang Kristen? Tetapi inilah kabar baiknya. Makanya saya tanya saudara, apa alasannya saudara percaya sama Yesus? Apa alasannya saudara berharap sama Yesus? Kalau saudara tidak bisa menjawabnya, firman Tuhan yang akan menjelaskannya. Bukan saya yang menjelaskannya, karena setiap kita semuanya punya penjelasan yang berbeda-beda dan punya kepentingan yang berbeda-beda. Amin? Amin. Kita lihat yang pertama. Kenapa bangsa-bangsa termasuk kita semuanya berharap kepada Yesus? Apa sih yang kita harapkan dari dia? Kita lihat ayatnya dari Matius 12 ayat 15b. Satu ayat saja. Kita hari ini akan berbicara hanya satu ayat. Intinya tetap ini. Ayatnya cuma satu, cuma konco-konconya akeh semuanya. Tenang aja deh. Konco-konconya wakeh. Mau dibilang bahasa Jawanya beletat-beletot, ya sudah silakan lah ya. Matius 12 ayat 15b dikatakan, banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Yang pertama perlu saudara ingat, kenapa kita perlu berharap pada Yesus? Kenapa kita menjadikan Yesus sebagai pengharapan kita? Yang pertama, karena Yesus mentransformasi kesehatan kita. Loh, biasanya Pak Pendeta setiap Natal orang berbicara bahwa Yesus datang membawa damai, Yesuslah Raja Damai, Yesuslah terang, Yesuslah kasih. Tetapi saat ini saya menyatakan bahwa Yesus datang akan mentransformasi kesehatan kita semua. Dari mana buktinya? Dari mana ayatnya? Ayatnya sudah sangat jelas. Banyak orang mengikuti. Dikatakan banyak orang di sini. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunaninya, itu sangat jelas. Okloi, poloi. Kalau bahasa Inggris ada terjemahan dikatakan great crowds.
itu sekumpulan bangsa yang banyak sekali, yang luar biasa besarnya. Tidak hanya, oh segini, ini banyak loh 2.000 orang. Tetapi dikatakan sangat banyak. Dikatakan sangat berarti luar biasa. Semua datang kepada Yesus dan dikatakan di sini mengikuti Yesus. Dan ayatnya dikatakan lagi, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Saya tanya sekarang, dikatakan oleh Yesus, Yesus menyembuhkan, berarti ada yang sakit tidak? Ada yang sakit? Jangan malu-malu. Ada yang sakit? Ada. Semua di sini ada yang sakit? Ada. Yesus tahu isi hati kita. Semua datang mengikuti Yesus. Semua datang, Yesus kemana ngikut. Yesus kemana ngikut. Oh ya udah. Kalau orang bilang seperti kebo dicucuk hidungnya, ya ngikut aja. Yesus kemana ngikut. Sekarang pertanyaan saya, yang sakit sebagian atau semuanya? Semuanya. Dari mana taunya? Firman yang berbicara, betul Pak? Firman mengatakan bahwa dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Berarti semuanya berharap bahwa Yesus sembuhkan. Berarti semuanya punya masalah ketika mengikuti Yesus. Kita pun semua ketika punya masalah ngikut Yesus, ya Tuhan, Gusti Yesus, berharap. Ketika senang, boro-boro ke gereja, boro-boro berdoa, boro-boro sembah Tuhan. Lupa. Ketika bermain judi, ingat, lupa, enak main judi. Nggak mau ke gereja. Tetapi ketika ada masalah, baru kita mulai mengikutinya. Sekarang penyakitnya apa? Cuma satu. Ini banyak orang nih. Banyak, sangat banyak. Penyakitnya apa? Cuma satu? Macam-macam, banyak. Zaman dulu aja sudah ada penyakit macam-macam. Zaman sekarang lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Tetapi berita baiknya, jangan khawatir dan jangan takut. Karena Yesus lahir ke dunia ini di hari Natal, dia ingin kabarkan kepada kita semua bahwa dia datang untuk mentransformasi kehidupan kita semua. Dia untuk mentransformasi kesehatan kita yang tadinya kita sakit. Ketika kita berharap pada Yesus, ada kesembuhan. Dari mana kita tahu bahwa banyak penyakit di sana? Apa saja sih yang tercatat penyakitnya di sini? Kita bisa lihat. Saya akan bacakan. Matius 4 ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya. Perhatikan, yang buruk keadaannya. Bayangkan, yang buruk, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan setan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Banyak ayat lagi yang menceritakan bagaimana yang lumpuh, bagaimana kemasukan setan. Sekarang kita sebagai orang Kristen, ketika ada yang kemasukan setan, apa yang kita lakukan? Nah, ini lucu nih. Saudara, ketika ada yang kemasukan setan, apa yang saudara lakukan? Hubungi Pak Gembala? Hubungi Pak Pendeta? Kenapa harus hubungi Pak Pendeta? Nah, ini nih ya, saya semangat ini nih. Kenapa harus hubungi Pak Pendeta? Apakah dikatakan dalam Alkitab ketika ada orang yang kesurupan, engkau harus memanggil pendeta? Ketika ada orang yang kesurupan, engkau harus memanggil gembalamu? Ketika ada yang sakit, haruskah engkau memanggil pendeta, penatua? Ketika kita datang, ada yang sakit, ada yang kesurupan, yang dipanggil masih luar biasa kalau dipanggil pendeta. Kalau dipanggil di luar itu, yang percaya hal-hal yang gaib, yang percaya kuasa kegelapan. Nanti kita akan berbicara mengenai kegelapan di ayat ini. Yang percaya hal-hal seperti itu, lebih percaya ke sana. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena saya pun dibesarkan di hal-hal yang berbau seperti itu, berbau magic. Papa saya di Gunung Kawi. Saya dari kecil kerjaannya ngipasin aja. Yang masuk itu setan, kita kipasin. Setiap hari ngipasin aja. Bayangkan kita dibudakin. Tetapi ketika kita percaya dan ada orang kemasukan, kita bilang dalam nama Yesus, keluar. Nggak perlu ragu. Ketika ada yang sakit, kita datang besuk. Kenapa nyo? Sakit. Sakitnya apa? Makannya sih nggak bener. Oke. Mumpung saya ingat, berbicara tentang kesehatan. Ada dokter di sini?
Saya tanya dulu, jadi nanti saya keluar dihakimin sama dokter lagi. Ada dokter? Nggak ada dokter. Dokter kalau suruh kita makan buah-buahan itu sebelum makan nasi atau sudah makan nasi? Yang bilang sebelum bisa lihat angkat tangan, bisa angkat tangan yang bilang sebelum. Berapa orang nih? 243 orang. Sisanya sesudah. Saya bilang dua-duanya salah. Puyang-puyang dah. Kalau saya bilang ketika saudara-saudara sebelum dan sesudah makan buah-buahan tetap mati. Loh, ya iya kalau saya disuruh nggak mau. Saya lebih baik makan buah beneran daripada buah-buahan. Bener, lebih baik makan buah beneran daripada buah-buahan. Mau saudara disuruh makan buah-buahan sebelum makan atau sudah makan? Ini berbicara Yesus mentransformasi kesehatan kita loh. Kita nggak perlu khawatir. Mau sebelum atau sesudah, Tuhan Yesus sudah mentransformasi. Kita hanya menjaga. Luar biasa, orang banyak yang sakit berbondong-bondong datang kepada Yesus dan Yesus sembuhkan mereka. Gini, apa yang Yesus harapkan, apa yang Yesus tinggalkan ketika Yesus terangkat ke sorga? Ada satu yang bernama amanat agung. Tahu amanat agungnya? Kalau amanat agung atau warisan, berarti itu harus dilaksanakan tidak? Harus. Apa amanat agungnya? Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kita lakukan apa? Saya kan nggak sekolah Alkitab. Saya kan bukan pendeta, bukan pendeto. Saya kan tidak melayani. Saya kan tidak bisa nyanyi. Walaupun nyanyi di sini cuma kita gini. Itu luar biasa. Tetapi dimanapun kita berada melangkah, Yesus katakan bahwa roh di dalam kita jauh lebih besar daripada dunia ini. Amin. Amin. Ketika kita datang ke orang sakit, apakah kita besok saya panggilin Pak Pendeta, panggilin Pak Yosia supaya datang membesuk dan mendoakan? Kalau kita mau misionaris dan gereja ini jauh lebih besar lagi, seharusnya bukan tugas Pak Yosia saja dan tugas para pengerja di sini untuk menyampaikan kabar baik ini bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk mentransformasi kesehatan kita, tetapi kita semua seharusnya menyampaikan bahwa Yesus dilahirkan ke dunia ini. Salah satu tugasnya adalah mentransformasi kesehatan kita. Bayangkan, banyak orang pada saat itu mengikuti Yesus sakit, dia bela-belain Yesus kemana aja ngikut, Yesus berhenti dia berhenti, Yesus jalan dia jalan, ngikut aja kemana saja. Bikin capek nggak? Halo, pikirin capek nggak? Halo, wah, halo, jemaat yang ada cari entah kemana. Ini repot. Apakah semua bikin capek? Enggak. Coba bayangkan, ketika kita punya masalah, ketika kita punya sakit penyakit, dibilang, no, di Jawa Tengah ada orang pinter, dia bisa kasih kesembuhan buat kita. Pada datang nggak? Datang. Nggak punya uang, mesti datang, dibela-belain, nggak peduli. Kenapa? Berharap dapat kesembuhan. Bangsa Yahudi pada saat itu semua berharap mendapatkan kesembuhan. Berbicara kesembuhan bukan cuma sakit penyakit. Dia punya masalah, dia punya problema hidup, dia punya tekanan, dia punya intimidasi. Itu semua masalah. Dan itu semua penyakit manusia. Termasuk penyakit lupa. Lupa. Sering kali suruh baca Alkitab, lupa. Seperti itu. Suruh ke gereja, lupa. Jangan ngikutin cara saya, suruh ke gereja. Pak pendetanya silakan jalan duluan ya, nanti saya ikutin di belakang. Domba kalau digiring, ngikutin gembalanya di depan atau di belakang? Di depan, ngikutin. Lah saya waktu itu, silakan Pak pendeta jalan dulu. Sebagai gembalanya kan di depan kan? Iya. Saya di belakang, belok. Main. Belok ke wihara. Tetapi kalau Yesus yang memilih kita, tetapi kalau Yesus yang menangkap kita, apa daya kita? Bisakah kita melawan dia? Enggak. Di hari baik ini, saya katakan bahwa Yesus datang ke dunia mentransformasi kesehatan kita semua. Berbicara kesehatan berarti semua yang dalam diri kita, dari pikiran kita, masalah hidup kita, problema hidup kita. Hal yang paling gampang, duit kita. Kalau duitnya sakit,
Repot nggak? Duitnya sakit, nggak ada duit, maksudnya nggak ada duit. No hepeng, no fulus. Kalau bilang fulus, mikir cepat fulus. Kalau saya kasih mau, semua ragu di sini ya. Bingung. Saya bilang kalau saya kasih mau, saya kasih mau. Mau nggak nih? Nggak mau, saya masukin lagi. Mau nggak? Mau. Benar, yakin? Percaya Yesus pengharapanmu? Percaya? Ini apa, saudara? Apa, saudara? Ragu-ragu. Ini tulisannya apa? Kalau Yesus bilang, anakku, ini apa? Mau nggak? Mau. Kalau yang mau maju ke depan. Semua maju. Yang mau maju ke depan. Yang mau maju ke depan. Yang mau maju ke depan. Oke, Ibu, berdiri sini, Bu. Tenang, saya enggak kerjain, enggak. Ini pendeta satu yang memang kecil-kecil, cabai rawit, lincah sono sini. Saudara, kalau Tuhan bilang, saudara, apapun masalahmu, nggak punya uang, Tuhan bilang ini apa? Uang. Berapa? 100.000. Ketika saya bilang, siapa yang mau maju ke depan, kenapa nggak mau maju? Tetapi karena ibu ini mendengar apa yang Tuhan katakan, dengan mendengar apa yang Tuhan inginkan, dan dia tahu dia punya butuh keuangan, maka dari itu dia mendapatkan uang ini. Tuhan berkati sangat. Pak Pendeta tahu gitu, saya tadi maju aja paling cepat dah. Di belakang udah ada yang mau maju tapi nggak jadi. Bapak di belakang sudah mau maju tadi, cuma ragu-ragu. Nah itu, seringkali ketika Yesus bilang, Yesus perintahkan dan Yesus firmankan, kita maju mundur, ragu-ragu. Seharusnya tadi sudah dikasih contoh. Saya bukan yang bilang nih mata duitan ya, enggak seperti itu ya, enggak. Tapi bagaimana kita responi panggilan Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita responi firman Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau Yesus bilang, mari datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, dia akan beri kelegaan. Mau datang nggak? Datang? Kok cuma yang depan doang? Yang belakang datang nggak? Datang. Kalau datang nggak perlu ragu-ragu. Bener nggak ya? Maju lagi. Nggak jadi. Mundur lagi. Apa seperti itu? Kalau saya tidak maju aja seperti itu tadi. Dapat uang. Kalau nggak dapat, ya salah sendiri. Berarti tidak cepat meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau diragukan. Tuhan tidak ingin kita ragu kepada Dia. Tuhan mau kita benar-benar berharap pada Dia. Orang kalau berharap pasti disuruh mau aja kan. Saya bingung dikasih uang 100.000 pada nggak mau mikir. Coba kalau datang ke dukun nih, sorry ya, saya nggak tahu dari sini ada dukun apa nggak berurusan sama Yesus. Coba kalau datang ke dukun, siapapun sini yang pernah datang ke dukun, bertobatlah saat ini. Ketika kita datang ke dukun, dukun bilang, sini ambil, nggak ada air ya, diambil contohin, minum, mau, ayo, disuruh berendam di sungai itu di belakang di kali, masih ada kali nggak? Masih ada kali di belakang, saya udah lupa soalnya dulu sering main di sana. Suruh berendam di kali tengah malam jam 12 malam sampai pagi. Ikut aja padahal masuk angin nggak ada sampai pagi, kedinginan adem. Kenapa Yesus katakan bahwa aku datang ke dunia ini? Dia mau mentransformasi kesehatan kita semua. Saudara-saudara semua kesehatan pasti ditransformasi dan menjadi sembuh. Yang sakit sembuh, yang punya masalah dibebaskan, yang punya beban berat dilepaskan dalam nama Yesus. Kenapa mesti ragu? Siapapun, baik pendeta di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, ketika ada masalah, saya bilang, Yesuslah pengharapan kita. Amin. Saya pengen tahu di sini, siapa yang menjadi hamba Tuhan di sini? Bisa lihat tangannya terangkat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di belakang ada lagi hamba Tuhan? 7. Dari 2000 orang, hanya 7 orang hamba Tuhan yang meresponi panggilan Tuhan. 1993 kemana? Bukan hamba Tuhan. Saya tanya sekali lagi, siapa di sini hamba Tuhan? Angkat tangannya.
semua hamba Tuhan. Saya tidak mendengar semua, tapi saya melihat tangan-tangan yang terangkat. Siapa hamba Tuhan di sini? Dan Tuhan Yesus mau melihat semua respon saudara. Turun lagi. Ragu-ragu. Sekarang Yesus bilang, bukan saya bilang nih, ini seandainya Tuhan Yesus katakan, malam ini aku akan datang dan aku ingin memanggil semua hamba-hambaku. Dan dia katakan, saya pengen tahu sekarang siapa hamba-hamba Tuhan Yesus di sini? Yang tangan-tangannya terangkat. Baru menyadari betul, ternyata saya hamba Tuhan. Kalau bukan hamba Tuhan, cuma satu lagi pilihannya, hamba setan. Enggak ada lagi. Jadi yang pertama, kenapa kita harus percaya bahwa Yesuslah pengharapan kita? Mengapa kita harus berharap pada Yesus? Yang pertama adalah karena Yesus datang ke dunia untuk mentransformasi kesehatan kita. Amin. Siapapun Bapak Ibu semua yang sakit tempat ini, yang sakit di tempat ini saat ini, percaya bahwa Yesus datang ke dunia di hari kelahirannya. Dia percaya dan dia berikan kepada kita, dia meyakini kita, dia memberi pengharapan kepada kita bahwa yang sakit pasti sembuh. Amin. Yang sakit pasti sembuh. Pak Pendeta ada yang doain. Oh, kesaksian ya, sebentar ya. Saya lihat jam. Nggak apa-apa, kita paling jam 10 ya. Kalau pendetanya kecil kayak gini, lincah, loncat-loncat sana sini, paling saya diomelin Pak Yosia kan. Khotbah lama-lama sekali, terserah gitu kan, saya jemaat. Saya pernah berpikir sembuh. Ada datang ke orang sakit, udah menggap-menggap, bayangkan. Saya berdoa dalam nama Yesus, sembuh. Saya pulang. Tidak sampai 30 menit, ada telepon. Haleluya, dia pulang ke rumah Bapak. Tetapi saudara nggak perlu khawatir, karena roh Allah bukan hanya ada di pendeta, roh Allah bukan hanya ada di Pak Yosia, roh Allah bukan hanya ada pada kita, tetapi kita semua ada roh Allah dalamnya. Amin. Ketika kita ada orang yang sakit, kita pun harus berdoa untuk dia. Jangan kalah sama encek-encek. Ada encek-encek di satu desa, dia luar biasa. Dia baru bertobat dan semangatnya luar biasa untuk mendoakan orang yang sakit karena dia percaya bahwa Yesus datang ke dunia mentransformasi kesehatan kita. Yang sakit sembuh. Bukan terbalik, yang sakit jadi mati. Bukan. Ketika dia datang temannya, dia ketok-ketok. Dia lihat lagi sakit terkapar. Apa yang dilakukan? Apakah dia panggil Pak Gembala? Apa dia panggil Pak Pendeta? Enggak. Dia hanya mengingat, oh, ketika ada orang sakit, gembalanya tumpang tangan dan doakan. Kalau ada minyak, diolesi dengan minyak, diurapi. Kalau nggak ada, dia tetap didoakan, bukan malah pulang. Jangan pakai minyak babi ya, nanti buat goreng gitu kan. Begitu dia mendoain, dia ingat, oh iya, cara gitu. Dia akhirnya dia udah beranikan diri. Namanya kakek-kakek kalau lagi encek-encek, kalau lagi semangatnya membara, api mula-mulanya, kasih mula-mulanya luar biasa. Dia lagi sakit, dia doakan. Dia ingat nih doa-doanya nih. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bulir-bulir Yesus sembuh. Sembuh gak? Sembuh. Pertanyaan saya, doanya benar gak? Kenapa salah Pak? Bulir-bulir. Tahu bulir-bulir? Bukan bilur-bilur. Dengan bulir-bulir Yesus sembuh. Bayangkan. Dia salah berdoa dengan bulir-bulir Yesus sembuh, tapi dia yakin dan imannya mantap. Sebagai murid Yesus, dia menyampaikan bahwa Yesus datang ke dunia untuk mentransformasi kesehatan kita. Amin.